Wah, bakau daging. Terima kasih atas harapan penuh kasih setiap tahun. Kebaikan pasti akan dibalas. Ini kewajiban keluarga lo. Nyonya tua. Aduh, Nyonya tua ini, kan sudah kubilang. Orang baik dapat balasan. Iya, benar. Anak baik. Kamu tidak apa-apa. Kecil saja. Terima kasih, nak. Namamu siapa? Namaku Yuan Bao, umur 7 tahun. Kalau An masih hidup, pasti seumuran. Yuan Bao, keluargamu di mana? Ibuku sudah di surga. Ayah meninggalkanku sejak kecil. Aku kesini untuk mencari dia. Nyata, yatim piatu. Dasar tak berguna. Orang tua saja bisa diturut. Ayo angkat ini. Ingat, jangan ulangi. Atau nasibmu akan sama seperti mereka. Mengerti? Ayo angkat. Mengerti? Tuan muda, sejak putri Anda, An, hilang, Anda jatuh sakit karena cemas. Demi Enen, Anda tetap harus makan. Saya bilang, tidak tahu malu. Jika Xingzhou terus terburuk seperti ini, grup lu pasti akan direbut lu, hai si licik itu. Apa yang harus dilakukan? Ibu saya sudah tiada. Ayah saya meninggalkan saya sejak kecil. Saya datang kali ini untuk mencarinya. Xingzhou, saya punya kabar baik. Dan sudah ditemukan. Apa maksudnya? Nenek, kenapa datang? Yuan Bao, terima kasih sudah menyelamatkan nenek kemarin. Tidak apa-apa, Nenek. Yuan Bao senang bisa membantu Anda. Yuan Bao, sudah menemukan saya? Ya. Nenek akan carikan ayah baru untukmu. Kamu mau? Rumah ayah baru ada bakpao daging? Tentu, ada banyak makanan enak selain bakpao daging. Mau. Mulai hari ini, nama barumu adalah An. Bagaimana? Apa saja yang Anda minta? Aku mau. Selamat datang, Enen di rumah. Wow, beginikah hidup orang kaya? Xingzhou, lihat siapa yang datang. Ini ayahmu. Ayah, ini An. Ya, aku An. Kamu bisa panggil aku Yuan Bao. Nyonya tua Yuan Bao. Jadi Nona Anan. Lu hai mengincar lu harus segera membaik. Ayo makan, ayo makan. Nenek, kalian makan semua. Tentu, boleh. Ayah, bolehkah aku makan masakan itu? Tidak boleh. Ini punya ayah. Hehe. Xingzhou, akhirnya kamu mau makan. Ayah hebat. Hahaha. Yuan Bao, kamu benar-benar pembawa keberuntungan keluarga. Fan Huang, di mana kamu dan An? Ayah, aku cantik. Nggak pakai piyama kelinci. Cantik, kamu selalu cantik. Andai saja, An Hai ada. Pasti juga akan manja di sampingku ya. Ayah, ceritain dong cerita sebelum tidur. Boleh. Dulu, ada monyet bernama Semukong. Dia sangat hebat. Dia punya
teman seperguruan bernama Jubeji. Dia pulang dengan alasan jangan ganggu. Karena dia merasa perlu waktu untuk diri sendiri. Dan tidak ingin terganggu oleh hal-hal lain saat perjalanan pulang. Pak Lu, ada masalah! Sebagian besar aset Lu Group dipindahkan oleh Chin Yawei dengan berbagai alasan. Chen Yawei. Ya, bisa. Saya sudah selidiki, Lu Hai yang mengatur dari belakang, dan segera akan dapat pemegang saham. Berencana mencopot Anda sebagai ketua dewan. Jika berhasil, Lu Hai akan menguasai Lu Group sepenuhnya. Lu Hai akhirnya menunjukkan jati dirinya. Lu Group adalah hasil jerih payah ayah saya selama puluhan tahun. Saya tidak akan membiarkan siapapun merebutnya. Ayo, kita ke rapat pemegang saham. Pak Lu, Anda akan menghadiri rapat pemegang saham Lu Group kan? Kalian? Siapa? Pak Lu, kami anak buah Pak Chin Yewei. Baik, jangan ikut rapat pemegang saham dulu. Pak Chin, mengundang. Chin Yawei. Jika saya tidak pergi, maka harus membawamu pergi. Hei, bukankah ini CEO yang cacat secara fisik tapi tetap tegar? Kamu tidak bermales-malesan di rumah. Hello, corporation apa? Apa? Chin Yawei. Sebenarnya, apa maumu? Ingat, aku CEO Lu Corporation. Dan kamu hanya manajer departemen. Lu Xingzhou, dengar. Setelah rapat dewan dimulai, Lu Corporation sepertinya sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kamu mau ikut rapat dewan cuma modal begini? Kamu pantas? Kamu Chin Yawei, dulu kamu mengemis di jalan, aku yang kasihan lalu bawa kamu ke keluarga lu dan pelihara. Kalau tidak, kamu tak seperti sekarang. Kamu mengakui penjahat sebagai ayah. Ikut Lu Hai merebut Lu Corporation. Sungguh Anggra. sudah. Jangan manipulasi moral. Dengarkan, kalau Lu Corporation jadi milikku, perlakuan baik. Mungkin aku kasih kamu sedikit uang. Kamu! Lu Xingzhou, tanda tangani perjanjian pengalihan saham ini. Bisa lepaskanmu. Kalau tidak, kalian semua tidak akan bisa keluar hidup-hidup. N. Setelah istirahat, tubuhku penuh tenaga. Aduh, kok ayah belum pulang? Biar aku lihat apa yang sedang dilakukan ayah. Gawat, ayah sedang diintimidasi. Ayah berhimbau. Makanan enak, Yunbo. Harus lindungi ayah. Satu, anjing. Kau berani mengancam Lu Xingzhou? Mimpi saja. Tangkap mereka. Enggak, apa yang kalian lakukan? Ada apa? Lepas. Apa? Lu Xingzhou, lihat kondisimu sekarang. Kau tak bisa berdiri. Bagaimana mau melawan aku? Tuan Lu, saya dengar. Hahaha. Bajingan. Tuan Lu, lepaskan dia. Wow. Masih tidak mau tanda tangan? Lepaskan putra saya. Kau biadab. Tidak mau. Lawan keras. Tangkap ibunya. Lepaskan aku. Jangan ganggu. Hah? Wanita tua. Lepaskan aku. Yobi, apa lakukan? Kau sudah gila. Lu Xingzhou, bukankah kamu anak tertua yang berbakti? Kurasa Lu Enterprises penting bagimu. Ibu penting bagimu. Lu Enterprises tidak boleh diserahkan kepada binatang buas yang tidak tahu berterima kasih ini. Haha. Memang benar-benar hubungan ibu anak yang sangat erat dan penuh kasih sayang. Lu Xingzhou, aku akan memberimu 3 detik. Jika Anda tidak menandatanganinya, saya akan menjatuhkan ibumu. 3. Yang merupakan nama yang benar-benar unik dan memiliki arti khusus serta makna yang mendalam dalam konteks tertentu.
Aduh. Biarkan protes Dobu pergi dulu. Lempar lu sing turun. Cabe, mau apa? Tuan Lo, lepas dia. Tuan Lo, lepaskan aku. Kamu melanggar janji. Lu grup sudah kamu dapatkan. Lepaskan anakku. Aku bilang bebasmu, Nenek. Bukan lu sing... Kamu memang kejam. Tuan Lo, selamat jalan. Cincang-cincang. Lepaskan. Tuan Lo, Xinjiao Kisen. Berani-beraninya kau melukai ayahku. Mau mati kau? Apa? Yuan Bong, kenapa kamu di sini? Ayah, tenang saja. Ada Yunbo di sini. Ayah tak perlu takut lagi. Syukurlah. Akhirnya semuanya berjalan dengan lancar. Yuan Bao, kamu benar-benar pembawa keberuntungan keluarga kami. Bocah. Aku tak peduli kau manusia atau hantu. Ini urusan orang dewasa. Pergi. Kamu yang bocah. Hari ini kamu sakiti ayahku. Aku takkan diam. Badannya kecil, hati sombong. Sini. Ngomong apa soal serigala besar? Mau cari masalah ya? Aku tak takut. 4 Raja Langit gerbang selatan. Mau ku hadapi kalian semua? Terserah. Siapapun kamu. Ayo. Kalian ini, kenapa sih tak bisa kalahkan bocah? Bocah, hari ini aku ajari kamu pelajaran. Kenapa? Bengong. Ayo. Semua pergi. Oh, hahaha. Adik kecil sekali. Hahaha. Segera lari dengan cepat. Baik, saya mengerti. Pak Lu, Dewan Direksi memberi waktu 1 bulan untuk mengubah grup ini dari rugi jadi untung. Kalau tidak, jabatan Ketua Dewan akan dicopot. Pasti paman ketua. Look, hai, yang bermain di belakang. Nama lu Hai saja sudah terdengar buruk. Ayah, aku beresin lo. Hai? Yuan Bong, kamu tidak bisa membantu ayah untuk hal ini. Ibu, tenang saja. Lusa pesta ulang tahun para keluarga. Guo Minghua. Aku dapat pesanan 10 miliar grup. Grup bisa balik untuk Lu Hai. Kamu tidak akan dapat grup. Oh, ini Pak Lu kan? Dengar-dengar bisnis lu, grup sedang lesu. Tuanku, rumor itu tidak benar. Lu grup punya fondasi kuat. Tidak mudah goyah. Sudah, Pak Lu. Jangan pura-pura. Semua orang tahu lu grup tinggal lama. Pak Lu kesini pasti demi pesanan 1 miliar dari Taman Budaya Keluarga Huo kan? Tapi Tuan Huo suka seni dan kaligrafi. Karya kamu layak tidak? Lukisan di tangan Pak Lu. Jangan-jangan anak ini yang melukis? Lukisan begini tidak berkelas. Kamu kok bawel banget? Saya yakin ayah saya pasti bisa dapat pesanan. Orang dewasa bicara, anak-anak jangan ikut campur. Tapi kamu percaya diri sekali, gimana kalau kita bertaruh? Cukup. Taruhan apa? Kalau menang, kamu serahkan semua saham ayahmu ke saya. Setuju? Kalau ayah saya dapat pesanan, keliling aula 3 putaran, merangkak
sambil meniru suara anjing. Berani taruhan tidak? Setuju. Kita lihat siapa yang menang. Aku sudah datang. Semoga Pak Huo sukses dan sehat panjang umur. Baik, baik. Terima kasih semua sudah hadir di pesta ulang tahun saya. Haha. Pak Huo, dengar suka kaligrafi lukisan. Ini hadiah untuk Anda. Silakan diterima. Baik. Ini adalah preface Lanzhou karya Wang Cixi. Setiap hurufnya penuh semangat. Kuah. Seperti naga melompat ke surga. Burung phoenix terbang tinggi. Ini benar-benar harta dunia. Pakku sangat perhatian. Hahaha. Pak Huo, saya juga sudah menyiapkan hadiah khusus untuk Anda. Tidak tahu apakah Anda suka. Oh. Ini prasasti pertama Wei Utara. Goresannya kuat dan elegan. Bentuk hurufnya lembut tapi tegak. Kuat tapi kokoh. Mengagumkan sekali. Tuan Chin, Anda benar-benar punya wawasan tajam. Tuan Huo, Anda selalu memuji. Tuan Huo, proyek Taman Budaya ini nilainya miliaran. Tuan Huo, saya punya karya Master Ye Shen. Tidak tahu, apakah Anda suka? Master The Shen. Dia pelukis favorit saya. Saya selalu ingin memiliki karyanya. Tuan Lu, Anda ingin memberi saya kejutan? Tidak, bunganya palsu. Celaka, di sana tidak terlihat. Lukisan pemandangan air terjun Gunung Lu. Bagus. Ini lukisan bagus. Sayang sekali. Lukisan ini palsu. Apa? Palsu. Mungkin saya jelas membeli lukisan asli. Kenapa jadi palsu? Karya asli dibuat dari beberapa lembar kertas jual. Membuat tiruan, membagi lukisan asli. Di 3 lapisan. Setiap lapisan dicat dan tingkat. Lukisan ini diubah jadi 3. Lalu dijual dengan harga lukisan asli. Inilah salah satunya. Baiklah, Lu Xingzhou. Sepertinya keuangan perusahaanmu benar-benar ketat. 1 lukisan saja, tak sanggup beli. Lu Xingzhou, kamu sudah tak ada kesempatan lagi. Bukan cuma kali ini, nanti pun sepertinya makin sulit. Teman-teman, atas hadiah yang kalian berikan hari ini. Saya paling kagum dengan prasasti dari Qin. Kemampuan apresiasi Qin memang tak diragukan lagi. Kerjasama kita jelas harus denganmu. Kakek, tunggu. Ayahku masih punya 1 hadiah lagi untukmu. Ya tahu, jangan buat keributan. Anak kecil, kalau kalah harus terima, jangan ngelawan ya. Yuan Bao, maksudmu, Tuan Lu masih punya kejutan untukku. Ya, ini peniti gioknya. Apakah penjepit rambut rusak ini sebanding dengan prasasti saya? Kamu bercanda ya? Kakek Huo, ini bukan penjepit giok biasa. Ini hadiah, Kak. Taibai Jingjing. Yang maksud Taibai Jingjing berikan benda dewa. Hahaha. Demi ayah, hari ini aku beri ini untukmu. Yuan Bao, kamu memang suka bercanda. Mau menjilat, tapi malah salah.
Video rusak begini paling. Mainanmu saja. Mengapa bos suka? Anak kecil. Simpan saja untukmu. Bosku, tungtungkan Bu Hasma. Anak-anak, cepat beri dia obat. Ini sudah berobat, tidak mempan. Asma bisa mati. Foto tetes tidak tunggu sempat telepon ambulan. Siapa yang bisa selamatkan anakku? Paman Huo, tusuk konde giok ini bisa selamatkan anak. Apa? Kamu bilang tusuk konde ini bisa selamatkan anakku? Cepat, selamatkan dia. Hanya kontrak seluruh milik keluarga Huo pun akan saya serahkan. Cepat! Bangun! Bangun! Tusuk rusak ini. Apa gunanya? Lu Xingzhou, ada masalah. Kalau anak ini tidak bisa disembuhkan, keluarga lu bisa musnah semua. Anakku, kamu sudah bangun. Iya, apa yang baru saja terjadi? Dada saya terasa bergetar, sangat nyaman, tidak sakit lagi. Iya kan? Oke, wow. Asma ditonton sudah sembuh, tidak akan kambuh lagi. Bagus sekali. Waktu kecil, dia asma parah. Banyak dokter tak bisa menyembuhkan. Tidak disangka kamu berhasil menyembuhkannya. Kebetulan saja. Ibarat kucing buta. Ketemu tikus mati. Tianbao, Hebat! see you. Hehe, mantap. Teman-teman, Yuan Bao telah menyelamatkan nyawa anak saya. Tuan Lu Yuan Bao, kalian berdua adalah penyelamat keluarga Huo. Kita membantu kakek Huo. Yuan Bao juga senang. Bagus. Hahaha. Tuan Lu, ini kontrak proyek Taman Kreatif. Dana ini sebesar 1 miliar. Jika mau kita bisa jadi mitra strategis selamanya. Terus terang, harus Kaslu Corporation. Tidak masalah. Saya akan urus. Tuan Lu, Anda berhasil membesarkan putri yang hebat, berbakat, dan baik hati. Saya percaya pada kakak Anda. Baik. Tuan Ho, semoga kerjasama kita sukses. Berhasil! Coba. Wah, Tuan Ho, saya bangun. Yeay! Ayah sudah berdiri. Saya berdiri. Oh, kau tak berguna. Apa gunanya? Lu Xingzhou berhasil merebut pesanan 10 miliar. Saya sudah coba. Ada ahli di sisi. Mantra penghancur jiwa Master Wu sudah dipatahkan. Bagaimana mungkin? Saya menggunakan mantra penyempurnaan jiwa dengan penghalang es. Tak ada yang bisa menolongnya. Saya lihat sendiri. Masa saya bohong? Ya saya. Iya. Celaka. Penghalang es. Dihancurkan seseorang. Energi spiritual dimasukkan ke Emu Xingzhou. Apa? Lalu, bagaimana? Emu Xingzhou dapat bantuan ahli. Tanpa dukungan benda pusaka, dia takkan terluka. Benda pusaka tercipta dari pertemuan takdir dan lenyap saat takdir berakhir. Untuk menemukan benda pusaka, harus menunggu waktu yang tepat. Saat waktunya, benda pusaka akan muncul. Bagaimana, Master Wu? Kamu harus menemukan benda pusaka. Tidak perlu khawatir, Tuan Lu. Saya melihat bintang-bintang mendapatkan benda pusaka yang tersebar di masyarakat. Benda itu akan muncul di acara lelang amal. Jika berhasil mendapatkannya, mengatasi Lu Xingzhou. Jadi, sangat mudah. Benda pusaka itu bernama Han Danizhou. Konon memiliki kekuatan untuk mengubah nasib dan mengendalikan ruang waktu. Jika Anda bisa mendapatkannya, Tuan Lu, peluang besar bisa dilepaskan. Baik, kalau begitu,
Besok saya akan datang langsung ke lelang. Pastikan dapat handaan jong. Pak, loh, besok ada lelang amal di Hotel Marriott. Penyelenggara mengundang Anda. Tidak usah. Tun aja saja. Aduh. Lelang. Apa itu lelang? Lelang itu barang berharga dipajang. Siapa menawar lebih tinggi, dia yang dapat. Barang berharga. Apa saja? Katanya barang antik. Ada satu nama unik, namanya Han Danbel. Han Danbel. Dahulu dengar dari ibu. Ada beberapa artefak langit jatuh ke dunia. Salah satunya Han Danbel. Ayah, kedengarannya seru. Aku mau ikut. Ayah, izinkan aku pergi. Aku janji tidak akan nakal. Boleh? Baiklah, kalau kamu sangat ingin pergi, ayah bawa kamu. Boleh. Ayah terbaik. Pak Lo. Kamu kesini mau apa? Apakah masih ada uang di rekening keluarga lo? Sayang, ada banyak barang berharga di lelang ini. Tapi kamu hanya bisa melihatnya, haha. Ternyata kamu. Taruhan terakhir kamu kalah. Sekarang segera gendong aku keliling aula 3 kali. Nak, jangan buka matamu dan bicara omong kosong. Kapan aku mengatakan ini? Ayah, haruskah kita bertaruh? Taruhan, saya tidak pernah kalah. Anda lihat, jika ayah saya menerima pesanan, seret saya mengelilingi ruang perjamuan 3 kali. Menggonggong sambil merangkak. Apa kamu berani bertaruh? Kalau begitu, mari kita bertaruh dan lihat siapa yang tertawa terakhir. Presiden Jin tidak patuh taruhan, ingin menipu. Khawatir hilang kredibilitas di masyarakat kelas atas. Bersedia, terima, kalah. Jin, apakah kamu masih ingin ditinju olehku? Adik, apakah Lao Chu tipe orang yang tidak berbicara tentang kredibilitas? Aku akan melepasnya. Baik. Mengapa anjing ini tidak menggonggong? Apakah ada sesuatu yang membuatnya diam? Sangat lucu. Ya ampun. Qin Yuanwei, pemborosan ini benar-benar memalukan. Ayah angkat. Halo, Master. Ya. Apa yang terjadi? Kok ramai sekali. Pak Huo, halo Pak Huo. Halo kakek Huo, halo Yuan Bao, haha. Lelang hari ini resmi dimulai. Silakan duduk. Selanjutnya, koleksi pertama hari ini. Lampu kuno, Ming, lampu bukan batu, bukan giok. Harga 200.000. Saya bernilai 200.000. Respon alat ritual. Tapi, sepertinya bukan lonceng chaos. Apa aku yang menyebabkannya? Kutu wajah. Ini cuma lampu rusak kan? Asalnya tidak jelas. Bahkan jika dari dinasti Han, barang rusak, siapa beli? Ayah, ini harta. Aku mau. Baik, aku beli. 200.000. Lihat, masih ada yang mau beli. Pikirannya aneh. Ayah dan anak ini lucu. Lampunya juga sama saja. Tuan ini menawar 200.000. Ada yang lebih tinggi? Lu sudah miskin sekarang. Cuma bisa pakai barang rusak ini untuk jaga gengsi. 200.000 sekali. 200.000 2 kali. 200.000 3 kali. Selamat Tuan. Lu menang lampu antik ini. Bisa juga, lo Xingzhou. Keluar 200.000 buat mainan anakmu. Aduh, cinta ayah tanpa batas. Tak paham. Tutup mulut. Lampu rusak ini bukan harta. Malah mirip plastik jelek. Saya bilang layak 20 yuan. Dengar. Bahkan Master Wu bilang itu tidak berharga. 200.000 yuan itu sepertinya sia-sia saja.
Kalian benar-benar tidak bisa menilai sesuatu. Benar. Mutu terpendam lama berdebu dalam kamar gelap, tetap memerah di hari terang. Emas asli tak takut api. Sinarnya menembus langit. Lu Xingzhou, ini putri yang kamu besarkan. Membeli barang seharga 200.000 dan langsung dihancurkan. Ini adalah lampu Bauleon. Awalnya milik N. Wah, bisa menyembuhkan luka dan melindungi jiwa. Pertahanan kuat, merupakan harta terbaik di langit. Ternyata benda berharga. Kalau tahu sudah aku beli. Sudahlah anak kecil, terlalu banyak baca mitos. Lampumu cuma hiasan. Cukup dinyalakan sekali dengan listrik. Sudah atau keledai, harus dicoba dulu. Harumnya bunga teratai, membawa keberkahan. Lampu ajaib menyala, memancarkan cahaya. Wah, harum sekali. Tubuh terasa nyaman. Hati tenang. Lupa segalanya. Rasanya luar biasa. Alat sihir. Ini pasti alat langit. Tuan Lu, jual padaku 3 juta. Tidak dijual. 5 juta. Kamu langsung untung lebih dari 4 juta. Pak Hua langsung tawar 20 juta. Kali jual. 200.000 jadi 20 juta. Untung besar. Yuan Bao, lampu ini milikmu. Jual atau simpan. Keputusan di tanganmu. Ja. Kakek Guo, bisa jelaskan dulu kenapa Anda ingin lampu ini? Orang tua saya sudah lanjut usia. Sering bolak-balik rumah sakit. Lampu Baolian ini bisa menyembuhkan luka mereka. Saat ini, saya sangat membutuhkannya. Kakek Guo, terima kasih selamatkan perusahaan ayah saya saat kritis. Lampu ini sebagai ucapan terima kasih untuk Anda. Oh, tidak bisa. Ini terlalu berharga, tidak boleh. Pak Hua, jangan sungkan. Kesehatan keluarga lebih penting dari segalanya. Lampu ini memang bisa membantu keluarga Anda. Harapan saya dan Yuan Bao. Halo, terima kasih sebelumnya. Terima kasih, Yuan Bao. Haha. Saya terima. Saya terima. Selanjutnya, mari tampilkan koleksi kedua. Cermin, naga, harga pembukaan 500.000. Kali ini kita harus perhatikan baik-baik, host. Saya ingin melihat lebih dekat. Tentu bisa. Bisa. Cermin ini istimewa, seperti istana di awan tertutup tebal-tebal. Istana awan, apa gunanya? Bisa meramal masa depan, mengabulkan keinginan, bisa dikenal. Siapa punya itu bisa mengendalikan ekonomi Jiangcheng. Saya tawar 1 juta. Barang tuan kedua lihat pasti istimewa. 1.500.000. Cermin perunggu ini tampak rusak. Tidak layak harga itu. Jangan lupa, lampu Baoleon awalnya lampu rusak. Berebut saja. Harga lelang lebih tinggi dari lampu Baoleon. Pasti ada rahasia tersembunyi. 2 juta. Ayah, ada yang salah dengan lelang ini. Kita tunggu dulu. Saya tawar 10 juta. 10 juta? Direktur Hu mau beli cermin perunggu dengan 10 juta. Tawaran cermin perunggu bermotif naga sudah mencapai 10 juta. Ada yang lebih tinggi? Siang pihak, Direktur Huo memang luar biasa. Cermin perunggu ini saya ambil 20 juta. Direktur Hu menawar 20 juta. 20 juta pertama. 20 juta. Kedua. 60 juta. 60 juta. Direktur Chen, tuan kedua Lu adalah ayah angkatmu. Cara seperti itu sepertinya kurang baik. Lalu, kenapa? Semuanya tergantung kemampuan. Dapat Yao Tai Wonderland, ramal masa depan. Saat itu, apakah aku masih takut padamu, Lu, hai? Orang yang mengkhianati kelompok sendiri
Kakek Huo, jangan ambil foto. Siapapun yang memiliki cermin ini akan sial. Oh, anak. Kamu bilang anggur itu asam hanya karena tak bisa memakannya. Apa? Dulu aku dengar dari buku, Yautai dibuat oleh Dewi Sembilan Langit. Jika digunakan biasa, tempat abadi bersinar mewujudkan keinginan. Jika digunakan dengan benar, masa alat ajaib dunia langit bisa rusak? Jika penggunanya tidak layak, tempat abadi bersinar ungu dan membalikan segalanya. Ya, sinar pembalik. Aku ingin mengubah hidup dan nasib. Salah, itu pembalik keinginan. Keinginanmu bakal berbalik 180 derajat. Yao Wei, ayo bekerja sama. Miliki Yao Tai bersama. Sebagai imbalan, aku akan minta Master Wu melindungimu, sehingga kamu aman. Aku tahu kamu selalu memanfaatkan aku. Meminjam banyak uang dari keluarga lu atas nama aku. Tidak apa. Lagi pula, uang ini ada padaku. Kamu sudah ketinggalan. Serigala berpuluh domba yang gak dikenal. Tuan Qin menawar 60 juta. Ada yang menawarkan lebih dari 60 juta? Ada lagi? 60 juta pertama. 60 juta kedua. 60 juta ketiga. Selamat Tuan Qin. Keren! Mendapatkan Yao Tai Shinji ini, aku akan jalankan bisnis paling menguntungkan. 3 keluarga atau 4 sektor. Aku kalahkan semuanya. Anak muda, langit sombong membawa hujan. Orang sombong mendapatkan bencana. Kamu dengarkan nasihatku. Bersikaplah rendah hati dalam hidup dan bekerja. Tuan Ho, justru kamu yang perlu rendah hati. Tuan Qin dapat Yao Tai Shinji. Bisa wujudkan keinginan benar. Keinginan apapun. Aku ingin jadi orang terkaya di dunia. Yao Tai, tunjukkan keajaibanmu. Bantu aku jadi orang terkaya di dunia. Hahaha, betapa lucunya itu. Sangat menyenangkan sekali. Qin yang tadinya bos, sekarang jadi pengemis. Pengemis, Qin jadi pengemis. Bos Qin jadi pengemis. Tuh kan, benar kata saya. Kok bisa jadi begini? Saya punya uang. Semuanya, saya dapat berita penting. Chairman Qin Youwei dari Baichuan Company menyumbangkan seluruh harta perusahaan dan pribadi ke Daxia Charity Association. Kami berterima kasih atas pengabdian dan kepedulian Pak Qin. Kamu bohong. Saya punya uang. Saya nggak mungkin menyumbang. Baju, tolong bantu saya. Bisakah membantu saya lagi? Master Wu, bisa hilangkan kutukan ini? Bisa. Master Wu, pergi sana. Kang Jian, hahaha. Saya orang terkaya di dunia, kan? Ya, saya orang terkaya di dunia. Kalian semua miskin. Hah? Keinginan menjadi orang terkaya di dunia kini berubah jadi pengemis. CH. Xiao, betul. Pembawa acara, ada koleksi apa lagi? Selanjutnya mari kita lihat koleksi terakhir. Lonceng Yangen dari era Song Qingli. Harga awal 2 juta. Bagaimana menurutmu? Ayah, ini lonceng Hundun, 1 dari 3 pusaka. Surga, setelah Pangu membelah langit dan bumi, gagang kapak ilahi berubah menjadi benda ini. Yuan Bao, suka, ayah beli. Sudahlah, ini terlalu mahal. Tenang saja, urusan uang biar ayah pikirkan. 3 juta. Ini wantan. 5 juta. 10 juta. Penawaran untuk jam besar Yangen sudah mencapai 10 juta. Ada yang lebih tinggi? 20 juta. 30 juta. Wah, angka naik. Bukan urusan kita lagi. 50 juta. Tuan Le, kita punya
tanah tunai 1 miliar. Meski harus mempertaruhkan semuanya, aku tetap ingin mendapatkan jam Handa. 1 miliar? Gila, tidak mungkin. Ayah, sudahlah. Terlalu mahal. Aku tidak mau. Mengapa? 2 miliar. 2 miliar. Tuan Huo, ini maksud Anda? Tuan Lu, Anda dan Yuan Bao, selamatkan anak saya. Juga memberikan lampu teratai pelindung ini pada saya. Jam Handan ini, anggap saja hadiah saya untuk Yuan Bao. Semoga mengabulkan keinginan. Hahaha. Terima kasih kakek Huo. Uang ini pinjaman Yuan Bao. Nanti dikembalikan saat dia punya uang. Lalu soal proyek Taman Budaya ini, ke depan Anda perlu lebih memperhatikan. Tidak usah khawatir, Pak Huo. Saya akan berusaha penuh. Hati-hati, jangan lengah. Dengan Chaos Bell, aku bisa melintasi ruang dan waktu. Itu hanya jalan. Chaos Bell kuat memakainya. Menguras energi spiritual. Mana mungkin gadis muda bisa mengendalikannya? Benar begitu maksudmu? Tuh, jika Yuan Bao memakai Chaos Bell, energi spiritualnya bisa habis. Saat itu kita bisa merebut Chaos Bell. Sekalian, singkirkan orang tua lu, Xingzhou. Ideamu sangat menginspirasi, Pak Lu. Dengan kondisimu, yakin bisa bertahan? Pak Huo, Taman Budaya bukan sekadar proyek. Ini kunci kebangkitan lu. Grup kita sukses. Jangan terlalu lelah. Istirahat lebih awal. Baik. Ayah, ini minuman perok sugar dari aku dan nenek. Terima kasih, Yuan Bao. Ayah, bagaimana kondisimu? Ayah, baik-baik saja. Ayah, kamu kelihatan kurang sehat. Yuan Bao mau kasih energi untukmu. Tidak apa, Yuan Bao. Ayah istirahat saja sudah cukup. Ya, silakan bermain. Susian itu memang hebat. Bisa membuat keluarga lu bangkit lagi. Tidak boleh. Bisnis keluarga lu harus jadi milikku. Akan kupakai ini. Ini adalah mantra pemusnah jiwa. Aku pastikan dia akan musnah dalam setengah bulan. Gunakan kata-kata paling tajam. Sudah. Ini membuat hati berdebar. Tidak, karena musim semi kuno. Gawat, batas pelindung tidak bisa ditembus. Ayah tidak bisa menerima kekuatan rohku. Tidak bisa, harus segera ke rumah sakit. Oh ya,
sedang makan pangsit. Wah, baru saja melintasi ruang waktu. Di mana orangnya? Snowball. Kenapa? Yuan Bao belum bangun. Bukankah dokter bilang semua hasil Yuan Bao normal? Setelah kamu keracunan, Yuan Bao langsung membawamu ke rumah sakit saat lihat kamu pingsan. Mungkin dia terlalu lelah. Nyonya Xian, Tuan Lu, Dokter, tolong selamatkan Yuan Bao. Saya rela bayar berapapun. Lakukan apa saja. Tuan Lo, saya usaha. Tapi semuanya tergantung malam ini. Kalau bisa, lewat malam ini, dia akan selamat. Terima kasih, dokter. Ibu, saat Yuan Bao bangun, saya mau tambahkan nama Yuan Bao di silsilah keluarga lu. Menjadikan dia anak kandung saya. Baik, itu memang hak Yuan Bao. Kebaikan Yuan Bao pada keluarga lu tak boleh dilupakan. Ayah. Yuan Bao, akhirnya kamu sudah bangun. Ayah sangat khawatir selama kamu tidur, tak tahu apa yang terjadi padamu. Hormat pertama. Hormat kedua. Hormat ketiga. Yuan Bao, meski bukan darah keluarga lu, tapi berkali-kali menyelamatkan keluarga lu, hari ini, atas nama kepala keluarga lu, memutuskan menuliskan namamu dalam silsilah keluarga lu. Dan akan dikenang turun-temurun. Waktu sudah tiba. Yuan Bao berterima kasih pada leluhur. Sujud pertama. Sujud kedua. Sujud ketiga. Keluarga lu mendapat anggota baru hari ini. Ibu, Tuan Muda! Ibu, Tuan Muda! Enwi, Tuan Muda, Nona Anan telah ditemukan. Anak sudah ditemukan. Ayah, kamu adalah Tuan Lu, seorang pemimpin perusahaan yang terkenal dan berpengaruh. Ini putri kandungmu, Anan. Saya sudah tes DNA. Benarkah? Ini benar, An. Ya, aku anak. Kamu memang An. Akhirnya, aku menemukan. Kamu An-An yang kami cari 7 tahun, anak baik. Nenek mau lihat kamu. Haha, putri lu yang hilang 7 tahun sudah ditemukan. Apakah upacara masuk keluarga masih dilanjutkan? Ketua, anakku sudah ditemukan. Kita batalkan upacara ini. Kami sebaiknya segera pulang bersama An-An, karena mungkin dia sudah lelah dan ingin segera sampai rumah. Baik. Pulang sama ayah. Makan enak. Kita pulang. Papa sudah menemukan Anne di mana Papa Yuan Bao? Aneh, di mana ayah dan nenek? Bibi Mei,
Di mana ayah dan nenek? Anak kandung Tuan Muda sudah ditemukan. Mereka semua bersama Nona anak-anak. Nama saya Ling Chu Yue. Setelah menemukan saya anggapnya anak sendiri. Terima kasih. Jangan saya ganti rugi lebih. Saya tidak butuh ganti rugi. Hanya ingin tetap di samping Anan. Xingrong, ya An masih belum terbiasa. Setelah pulang, lebih baik biarkan Qiu Yue menemani An untuk sementara waktu. Terima kasih, Nenek. Ya, anak baik. Anan, selama bertahun-tahun ini, setiap ulang tahunmu, ayah selalu menyiapkan hadiah. Terima kasih, ayah. Ayo, buka dan lihat. Wow. Kotak musik yang indah. Suka. Hehe. Hehe. Kamu ingat Leontin Giok waktu kecil? Leontin Giok? Yang mana? Dulu, Anan punya Leontin Giok. Waktu umur 3 tahun ikut aku ke pasar, jual sayur. Pencuri. Tidak apa-apa. Ayah memberikan Leontin Giok ini untukmu. Terima kasih, ayah. Kasihan kamu. Sudah banyak menderita selama ini. Anan, tenang. Ayah akan membalas untukmu. An. Beberapa hari lalu, beli rok baru untukmu. Ayo coba. Mari lihat betapa cantiknya putri kecil kita. Ya. Semua sesuai rencana, Tuan Lu. Xingzhou, terjebak. Bagus. Jangan sampai ketahuan. Bawa Leontin Giok Phoenix ini dan cari ayahmu di dunia manusia. Ayahku? Ya. Kalau ketemu ayah, bisa coba semua makanan enak di dunia. Ibu, menurutmu, apakah Yuan Bao harus pergi mencari ayah? Tapi Yuan Bao makan di rumah ayah. Rasanya enak dari sayap ayam panggang. Aku benar-benar tidak ingin meninggalkan ayah. Tapi sekarang ayah sudah punya anak kandung sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Yuan Bao, makan lebih banyak ya. Ja. Ini lumpia favorit An. Pak Bao favorit, Yuan Bao. Makanlah. Itu, Pak Bao milikku. Milikku? Semua milikku? Ayah dan nenek juga milikku. Baik, sudah. Jangan berebut. Bapau kita punya banyak. Mei, ambilkan 1 piring bapau lagi. An biasanya hidup susah bersamaku. Belum makan ini. Yuan Bao, An baru datang ke rumah kita. Nanti kamu harus lebih mengalah padanya. Tidak mau. Kenapa kamu di kamar aku? Kamu lempar pensil warna aku ke lantai. Main boneka beruang aku juga. Aku yang jadi anak ayah. Semua itu milikku. Tidak. Ini milik saya. Tidak. Milikku, tidak. Apa kamu lakukan? Nenek bilang kamu harus mengalahkan An. Ini dari ayah untuk saya. Mengapa Leontin Yu Bao sama persis dengan milik Lu Xingzhou? Apakah Yu Bao anak kandungnya? Jangan sampai dia tahu. Ini Leontin milikku. Yu Bao mencurinya. Balas dengan cara yang sama. Benar, Yu Bao, mengapa kamu mencuri Leontin Anan? Ini milikku. Aku tidak mencuri. Ini punyaku. Punyaku. Kenapa denganmu?
Bao mencuri liontingku dan mendorongku ke tanah. Yu Bao, beri aku liontinnya. Barang orang lain tidak boleh diambil. Ini milikku, bukan milikmu. Saya berikan ini An 2 hari lalu. Mengapa bisa jadi punyamu? Papa tahu, sejak Anan datang, waktu bersamamu kurang. Tapi kamu tidak boleh berbohong. Karena itu, benar, dengarkan. Beri liontinnya pada Papa. Nah, berkomunikasi lebih banyak dengan saudara perempuan saya di masa depan. Ingat? Ya. Mau, jangan tidak bahagia. Ceritakan apapun kepada ayah di masa depan. Mengapa saya memiliki 2 lionting giok yang identik? Apa 200 juta? Tidak ada apa-apa. Ayo makan di luar. Ayo, makan. Apa maksudmu? Yuan Bao, putri kandung Lu Xingzhou. Mana mungkin? Dia sudah meninggal 7 tahun lalu. Aku lihat Yuan Bao dan Lu Xingzhou punya liontin jade yang sama persis. Baik, aku mengerti. Kendalikan dulu, Lu Xingzhou. Saya salah usir Yuan Bao dari keluarga Lu. Tapi, Tuan Lu, jika Lu Xingzhou tahu Anan palsu, dia pasti akan membunuhku. Jangan takut. Aku sudah beri kutukan paling mematikan ke Lu Xingzhou. Dia hanya punya 10 hari lagi. Kutukan pemusnah jiwa. Kalau dia mati, Lu Group jadi milikku. Kamu pasti dapat manfaatnya juga. Ya, saya tahu. Aku yang mengurus putri Lu Xingzhou. Mengapa dia hidup? Aku main sebentar. Aku nggak mau main denganmu, wahai dragonku. Yuan Bao, Adit baru datang ke rumah kita. Kamu kakaknya, kamu harus mengalahkan dia. Tidak mau. Yuan Bao, lihat apa yang ayah beli untuk kalian. Wah, Barbie favoritku. Yuan Bao, meski kamu nggak punya giok, ayah tetap sayang kamu. Yang An punya, kamu juga akan punya. Iya. Yuan Bao, lihat punyamu. Ayah sayang, kamu sama. Kak Yuan Bao, aku main boneka beruangmu. Kamu main white dragonku, boleh? Oke, aku ambilkan. Wah, boneka beruang datang. Adienan, kasih boneka beruang. Kak Yuan Bao, ini white dragon buatmu. Oh, wah. Hai, Anan. Ayo kita berbincang sebentar. Dokter Shen, bagaimana keadaannya? Ini gejala khas keracunan. Saya akan beri obat dulu untuk mengendalikan racun, jadi tidak akan menyebar dalam waktu dekat. Kita harus segera cari penyebab keracunan. Berikan obat. Dokter, tolong selamatkan An. Tenang saja. Akhir-akhir ini, anaknya makan sesuatu, atau kontak dengan barang yang tidak biasa. Makanannya biasa saja. Hari ini bermain dengan mainan baru. Terakhir memeluk boneka beruang. Boneka beruang bulu? Ini bonekanya. Tampak tidak ada masalah. Beruang ini mengandung obat racun kuat, Lo Yansha. Tidak mungkin. Tidak ada yang meracuni. Lo Yansha biasa dipakai pembuat pil oleh para kultivator. Yuan Bao,
Kamu yang meracuni Anan. Bukan aku. Kamu iri pada NN. Jadi, kamu racuni dia. Hei, periksa kamarnya. Ya. Aku juga peluk boneka beruang. Kenapa aku tidak apa-apa? Kamu terlindungi oleh kekuatan spiritual. Bukan aku. Cari ibu. Yuan Bao, jangan pergi. Bantu ayah. Selamatkan Anan dengan kekuatanmu. Yuan Bao, An, jangan masalah lagi. Tolong bantu dia, ya. Nenek, saya tidak bisa membantunya. Tuan muda, benda ini ditemukan di kamar Nona Yuan Bao. Ini adalah Lu Yunxue. Yuan Bao, apalagi yang ingin kamu katakan? Kalau An terjadi sesuatu, saya tidak akan melepaskanmu. Masih terlalu dini untuk menyimpulkan hal ini. Menyelamatkan Anan yang utama. Yuan Bao, Anan sangat penting bagi ayah. Bantu ayah. Tolong selamatkan Anan ya. Melihat ayah sedih, hati saya sangat sakit. Baiklah, saya bantu dia, Oak. An, sudah bangun? Tuan Lu, Yuan Bao tadi sangat menguras tenaga. Tubuhnya sangat lemah. Baik, siap, tindak. Mantra pemusnah jiwa segera membunuh Lu Xingqiu. Mengapa tidak menunggu lagi? Saya sudah tunggu 7 tahun. Saya tidak ingin tunggu. Bertindak segera. Meiji, kirimkan sup goji dan kurma merah dari dapur ke Yuan Bao. Baik, Tuan muda. Kesehatan saya semakin menurun. Ayah, temani aku bermain. Ana, main sendiri ya. Ayah sedang tidak enak badan. Ayah, aku tetap mau ditemani bermain. Boleh kan? Boleh kan? Berani ganggu ayahku. Cari masalah. Hukum langit. Bumi. Alam semesta. Hukumku. Semua tumbuh. Yuan Bao memang bukan anak Anan, tapi rasanya lebih dekat daripada Anan. Benar. Bikin iba. Ayo, main denganku. Ayo, ayah. Aku pergi ke Istana Langit cari ibu. Ayah, apa? Ayah, bangun. Ayah, setelah selesai baca, aku jemput sekarang. Tidak, mereka terkena kutukan jiwa. Langit dan bumi terbentuk, alam semesta tercipta. Dengan kekuatanku, segala tumbuh. Yuan Bao sedang berlari dengan cepat dan energik. Seperti tidak ingin berhenti untuk sejenak. Dengan langkahnya yang terlihat penuh semangat dan tak terhenti. Phoenix, Yuan Bao, ternyata kamu adalah Anan. Yuan Bao. Mengapa hari ini gelisah terus? Gawat, Yuan Bao dan Qing Zhou dalam bahaya. Bang Xinqiu, kau tak menyangka, kan? Ha! Keluarga lu yang kau susah payah bangun, sekarang jatuh ke tanganku lagi. Bagaimana rasanya? Banyak berbuat jahat pasti berakhir buruk. Hayam Pia, tak ada akhir baik. Aku baik-baik saja kan? Malah kau, waktumu hampir habis. Bahkan putri kandungmu pun akan mati bersamamu.
Yuan Bao. Ada apa? Aku salah pada Yuan Bao. Pilih Yuan Bao itu NN. Apa? Yuan Bao itu Anonan. Lin Chuyo, aku anggap kau anak sendiri. Mengapa kau berani bohong padaku? Nenek, salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Ibu, jangan bicara lagi. Bawa Yuan Bao pergi. Jangan pedulikan aku. Terlambat untuk kabur. Hari ini, tidak ada yang bisa pergi. Master Wu, mulai. Tunjukkan kemampuanmu. Bersiap mati. Kurang ajar. Berani menyakitiku. Ingin mati. Berani menyakiti orangku. Ingin mati. Susi Wong. Lelaki sejati tak bertengkar dengan wanita. Ruing. Pergi sekarang. Untung kamu datang. Cepat selamatkan Yuan Bao. Ibu, akhirnya kamu datang. Bagaimana ya? Apakah ayah baik? Ibu jauh ke dunia manusia. Kamu tidak tanya ibu lelah. Ibu, aku paling mencintaimu. Ini ayah yang baru kutemui di dunia. Dia sangat baik padaku. Bodoh. Tentu saja, dia baik padamu. Karena dia ayah kandungmu. Yuan Bao, maaf. Ayah salah. Tidak kenalmu. Menuduhmu. Tidak apa. Ibu datang ke dunia. Akhirnya kita sekeluarga berkumpul. Ayah, apa yang sebenarnya terjadi? 7 tahun lalu, saya lahirkan Yuan Bao. Aku tinggalkan dia di depan rumah lu. Aku kembali istana latih. Tak lama, Lin Shiguan mengirim kabar. Saat tahu Yuan Bao dalam bahaya, aku membawanya kembali ke istana surgawi. Lin Xuye dan ibunya pasti tahu yang sebenarnya. Jangan pergi, aku tidak. Kalau masih tidak pergi, bisa mati. Bahkan para dewa turun untuk menghabisi kita. Kalau pergi, aku tidak urusan. Lin Chuan, Mau ke mana? Bicara! Siapa yang menyuruh kalian? Luhai, dia ingin menyingkirkanmu dan mengambil warisan keluarga lu. Lalu, bagaimana dengan tes DNA? Dr. Shins. Dia memberikan hasil tes DNA palsu. meracuni mainan. Menjebak Yuan Bao, dia terlibat. Benar. Tidak ada yang namanya Lu Yansha. Tidak ada yang keracunan. Tuan Lu, ampun Tuan Lu. Semua karena perintah Lu. Hai. Luhai, lagi-lagi Luhai. Aku akan membalasnya sendiri. Bawa, pergi! Di kuil keluarga, Ibu, kita bisa menjelajah waktu dengan Chaos Bell. Yuan Bao, kekuatanmu lemah. Biar aku saja. Menjelajah waktu. Kok kekuatan sihir di sini sangat kuat? Jimat penghancur dunia. Siapa yang melakukan ini? Ada apa ini? Apa keluarga Lu akan dimusnahkan? Kepala keluarga, ini menantu kesayanganku, sang putri Phoenix dari dunia atas. Sang putri, tolong selamatkan keluarga Lu. Jika batu ajaib ini tidak dihapus, anak cucu keluarga Lu akan celaka. Kepala keluarga, tenang saja, keluarga Lu aman. Putri Phoenix, kamu tidak bisa menyelamatkan keluarga Lu. Wanita suci Phoenix, tidak bisa selamatkan keluarga Lu. Luhai, demi kepentinganmu, kamu celakai putriku. Luar, mati. Yang pihak, wanita suci Phoenix, tak bisa sentuhku di ruang leluhur atas perintah Kaisar. Simbol penghancur dipasang di sekeliling ruang leluhur. Gunakan sihir dalam 3 detik.
ruang leluhur dan semua orang di dalamnya akan lenyap. Lepaskan ayahku! Lepaskan ayahmu. Mimpi? Duhai, kakakmu sudah memperlakukanmu dengan baik. Mengapa kamu tega pada kami? Kakak, apa yang kamu tahu? Orang tuaku hanya peduli pada kakakku. Harta keluarga lu diberikan kepadanya. Aku tidak punya apa-apa. Itu karena perilaku buruk. Semua gara kakak memaksaku. Dia mengambil segalanya dariku. Maka aku akan membawa cucunya dan mencelakai anaknya. Biar dia tak tenang bahkan setelah mati. Apa? Kamu juga keturunan keluarga lu? Ada yang mengira aku keturunan keluarga lu? Kalau aku tak bisa mendapatkan keluarga lu, aku akan membunuh lu, Shinjo. Kau, keponakanku, serahkan rumah sakitmu. Lepaskan ayahku, mimpi. Atau, Suci Fini, sujud 3 kali keras. Aku buat dia mati cepat. Berhenti. Pergi. Jangan pedulikan aku. Cepat pergi. Ibu, Yuan Bao. Senang sekali punya kamu sebagai anak perempuan. Kamu adalah hadiah paling berharga bagi ayah. Lu Shinjo, dulu kamu sangat sombong. Menyangka dirimu kebanggaan keluarga lu. Tidak menghormati pamanmu. Sekarang lihatlah. Kini hanya bisa menunggu mati di sini. Fing Huang, aku mencintaimu. Aku berharap di hamparan bintang yang tiada akhir ini. Ada apa ini? Ini bukan gaya bicara Shinjo. Sesaat, bintang tak lagi bergerak. Apa maksudnya bintang bergerak? Semua. Hening, angin berhenti, awan diam. Seperti jam pasir, waktu juga diam tanpa suara. Sekarang aku mengerti. Ini sandi Shinjo. Gunakan chaos spell untuk hentikan waktu. Dengan begitu, bisa dihancurkan sebelum simbol itu meledak. Cukup, Long Shinjo. Terlalu banyak bicara. Kamu sudah di ambang kematian. Katakan yang berguna. Cinta itu tak ada gunanya. Hayam pihak. Semuanya tidak berarti. Sekarang semua sudah selesai. Yep. Waktu henti. Diam dulu. Yuan Bao, cepat bantu ayah. Ya. Badai menelan gunung dan sungai. Ada apa ini? Mantra penghancur dunia juga gagal. Kita selesai. Dasar jahat. Mati. Oh. Zo, ya sudah aman. Menantu baik, Yuan Bao. Sebenarnya, apa yang terjadi barusan? Nenek, apa yang barusan terjadi tidak penting. Yang penting Yuan Bao hidup bahagia bersama keluarga.